Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tamrin Saputra. Saya berasal dari S1 Teknik Elektro dengan NIM S1D1230019. Saya ingin mempresentasikan hasil laporan saya yang saya susun untuk memenuhi tugas mata kuliah sistem kendali. Langsung saja kita masuk di listening program 4.2. Program ini mensimulasikan tanggapan dari sebuah sistem orde 1 terhadap sinyal masukan berupa laju satuan input RAM R sama dengan T, di mana num sama dengan 0,5 menyatakan fungsi pembilang adalah 5, dan sama dengan 19 menyatakan fungsi penyebut adalah S9. Residu num menghitung pecahan parsial dari fungsi alih hasil, yaitu R adalah residu atau konstanta pecahan parsial, P adalah lokasi pol atau akar penyebut, K adalah konstanta polinomial, T sama dengan 0 banding 0.1 banding 10 mendefinisikan waktu simulasi dari 0 sampai 10 detik dengan interval 0,1 detik. R sama dengan T mensimulasikan masukan RAM yang linear naik terhadap waktu. Isim num, den, R, dan T menghitung realistis simulasi tanggapan sistem orde 1 terhadap masukan RAM tersebut. Plot menunjukkan grafik keluaran sistem terhadap waktu sebagai respon. Bentuk grafik plot yaitu grafik yang menampilkan respon sistem orde 1 terhadap masukan laju satuan selama 10 detik. Pola grafik berupa garis lurus naik linear. Ini menandakan keluaran sistem meningkat secara proporsional dengan waktu sesuai dengan karakteristik input RAM. Baik, kita masuk di listening program 4.3. Program ini mensimulasikan tanggapan dari sebuah sistem orde 2 terhadap masukan undak satuan. Yang pertama, CLC, clear all, dan close all memastikan jendela perintah bersih, menghapus variabel lama dan menutup grafik lama agar program berjalan tanpa gangguan. Lalu num sama dengan 00130 mendefinisikan pembilang fungsi transfer yang bernilai 130 pada ordinal 0 S0. Dan sama dengan 119 mendefinisikan penyebut fungsi transfer, yaitu S pangkat 2 tambah S tambah 9, menunjukkan sistem orde 2. Omega N sama dengan SQR T D 3 menghitung frekuensi natural N akar 9 sama dengan 3. ZZ dan 2 dalam kurung 2 omega N menghitung rasio redaman 1/2 kali 3 sama dengan 0,167. Namol sama dengan 0,00130 dan den 1190 menyesuaikan polinomial untuk fungsi residu yang memerlukan orde 1 tingkat lebih tinggi. ZPK sama dengan residu dalam kurung num den menghitung residu pol dan gen dari fungsi transfer untuk analisis lebih detail. Step num den menggambarkan respon sistem terhadap masukan untuk satuan step input. Grade on untuk memudahkan bacaan. Titles, label, dan Y-label memberikan keterangan grafik dalam bahasa Indonesia agar mudah dipahami. Penjelasan hasil plot yaitu grafik menunjukkan respon sistem terhadap masukan undak satuan selama sekitar 12 detik dengan karakteristik sebagai berikut, yaitu
respon awal cepat, overshoot, dan osilasi, pendekatan steady state, dan karakteristik sistem. Baik, itu dia penjelasan dari 4.3. Sekarang kita masuk di listening program 4.5. Yang pertama, CLC yaitu membersihkan layar command window agar tampilan menjadi bersih dari perintah sebelumnya. Clear all menghapus semua variabel yang ada di workspace agar tidak ada data sisa yang mengganggu. Close all menutup semua jendela figur yang terbuka agar memulai plotting dengan jendela kosong. Sedangkan num sama dengan 0005 100 ini adalah vektor koefisien dari pembilang fungsi alih atau transfer function dalam bentuk polinom dengan 0s, 4 tambah 0s, 3 tambah 0s, 2 tambah 5s tambah 100. Sedangkan den sama dengan 1119 100. Ini adalah vektor koefisien dari pembilang fungsi alih dari penyebut fungsi alih S4 tambah S, 3 tambah S, 2 tambah 9S tambah 100. SYS1 TF membuat objek fungsi alih dari pembilang num dan penyebut den. Fungsi alih ini menggambarkan model matematis sistem dinamis orde tinggi. T sama dengan 0 banding 0, titik 0, 2 banding 30 mendefinisikan waktu simulasi mulai dari 0 sampai 30 detik dengan interval sampling 0,02 detik. YXT sama dengan num den T menghitung output Y, keadaan X, dan waktu T dari respon sistem terhadap input langkah menggunakan polinom pembilang dan penyebut yang sudah didefinisikan. Plot TY menampilkan grafik output Y terhadap waktu T. Grid on mengaktifkan grid agar grafik lebih mudah dibaca. Title atau judul grafik menjelaskan bahwa ini adalah respon sistem terhadap input step. Y label sumbu Y menunjukkan nilai keluaran sistem. X label sumbu X menunjukkan waktu dalam detik. Penjelasan hasil plot. Grafik menunjukkan respon keluaran sistem terhadap masukan undak satuan selama rentang waktu 0 hingga 30 detik. Pada awalnya, nilai keluaran output sistem stabil di sekitar 0 selama sebagian besar waktu. Namun, mendekati waktu sekitar 28-30 detik, terjadi kenaikan tajam pada output yang sangat besar, menunjukkan bahwa sistem mengalami respon yang tidak stabil atau divergen dalam rentang waktu tersebut. Kenaikan nilai output yang sangat besar menunjukkan kemungkinan sistem mempunyai karakteristik part positif dalam fungsi alihnya, menyebabkan output meledak. Judul sumbu X dan Y jelas menunjukkan bahwa grafik ini adalah tanggapan sistem terhadap masukan undak satuan dalam satuan detik dan keluaran sistem. Itu dia penjelasan dari contoh 4.5. Kita masuk di listening program 5.3. Dia. Penjelasan atas program ini yaitu yang pertama, clear all digunakan untuk menghapus semua variabel dalam workspace MATLAB agar tidak ada data atau variabel dari perhitungan sebelumnya yang mempengaruhi hasil program saat ini.
Close all berfungsi menutup semua jendela figur atau grafik yang terbuka dari sesi MATLAB sebelumnya agar area kerja bersih dan tidak membingungkan. Baris 3-4. Baris ini adalah komentar yang hanya berfungsi memberi informasi atau penanda menunjukkan bahwa kode ini merupakan contoh soal nomor 5.3. Mendefinisikan sebuah vektor P yang berisi koefisien polinominal orde 2 dengan bentuk polinominal P dalam kurung S sama dengan S pangkat 2 tambah S tambah 9. Vektor ini akan digunakan sebagai argumen fungsi untuk operasi berikutnya. Perintah ini akan menghitung akar-akar polinominal yang didefinisikan di baris sebelumnya. Fungsi Roch mengembalikan nilai-nilai S yang membuat nilai polinominal. Hasil dari perintah ini adalah akar-akar kompleks atau nyata dari polinominal yang dapat digunakan untuk analisis kestabilan sistem atau karakteristiknya. Adapun hasil dari plot yaitu output akar yang ditampilkan adalah ANS sama dengan min 0.5000 tambah 29580 dan 0.5000 kurang 2.9580i. Itu dia penjelasan dari listening program 5.3. Kita masuk di listening program 5.5. Penjelasan atas program dan hasil program ini yaitu yang pertama, CLC membersihkan jendela command window agar tampilan output bersih saat program dijalankan. Clear all sama dengan menghapus semua variabel yang ada di workspace MATLAB untuk memulai dengan kondisi kosong. Close all sama dengan mentutupkan semua jendela grafik yang mungkin terbuka dari sesi sebelumnya. Baris 4-5 merupakan komentar yang menerangkan ini adalah contoh soal nomor 5,5 sebagai dokumentasi. P sama dengan 1194 sama dengan mendefinisikan sebuah vektor koefisien polinominal yaitu persamaan polinom kuadrat. Roots dalam kurung P sama dengan memanggil fungsi roots untuk menghitung solusi dari persamaan polinomial yang didefinisikan oleh P. Hasil plot sebagai berikut yaitu output akar yang diperoleh adalah min 2.2855 tambah 0.0000i, 0,6427 tambah 1.8774i, 0,647 kurang 1.8774i. Interpretasi hasil ini yaitu terdapat satu akar real negatif yang menunjukkan komponen eksponensial menurun tanpa osilasi. Terdapat sepasang akar kompleks konjugat dengan bagian real positif dan bagian imajiner yang menunjukkan osilasi tetapi dengan pertumbuhan karena bagian realnya positif. Dari sisi kestabilan sistem yaitu karena ada akar dengan bagian real positif, sistem ini tidak stabil. Akar kompleks konjugat dengan bagian real positif mengindikasikan sistem yang akan berosilasi dengan amplitudo yang meningkat secara eksponensial. Baik, itu dia penjelasan dari contoh 5.5.
Maksud saya program 5.5. Kita masuk di listening program 5.6. Penjelasan program 5.6 ini di mana CLC berguna membersihkan layar command window supaya tampilan menjadi bersih saat program dijalankan. Clear all menghapus semua variabel di workspace agar tidak ada variabel lama yang mempengaruhi hasil. Close all menutup semua jendela, figur, atau grafik yang masih terbuka dari sesi sebelumnya. Baris ke-5 sampai 6 merupakan komentar yang menjelaskan bahwa ini merupakan contoh soal 5.6 dari materi kriteria root. Baris 7 mendefinisikan vektor P yang berisi koefisien polinomial nilai 1119 P dalam kurung S sama dengan S pangkat 3 tambah S pangkat 2 tambah S tambah 9. Koefisien ditulis secara berurutan mulai pangkat tertinggi hingga konstanta. Fungsi roots menghitung akar dari polinomial tersebut, yaitu nilai S yang memenuhi P dalam kurung S sama dengan 0. Penjelasan hasil plot yaitu polinom yang dianalisis adalah P dalam kurung S sama dengan S pangkat 3 tambah S pangkat 2 tambah S tambah 9 sama dengan 0. Fungsi roots memberikan 3 akar sebagai solusi persamaan P dalam kurung S. Interpretasi. Terdapat satu akar real negatif yang merupakan akar stabil karena berada di sebelah kiri bidang kompleks. Ini menunjukkan ada mode sistem yang redaman. Dua akar lainnya adalah pasangan konjugat kompleks dengan bagian real positif dan bagian imajiner. Akar ini menunjukkan osilasi dengan pertumbuhan karena bagian real positif. Karena ada akar dengan bagian real positif, sistem secara keseluruhan tidak stabil. Bagian real positif tersebut menandakan bahwa respon sistem akan mengalami divergensi atau pertumbuhan eksponensial. Baik, kita masuk di listening program 5.11. Baris pertama yaitu CLC dan clear yang berfungsi membersihkan layar command window dan menghapus semua variabel di workspace. Komentar menjelaskan bentuk polinomial karakteristik yang akan digunakan yaitu A3S pangkat 2 tambah A2S pangkat 2 tambah A1S tambah A0. Mendefinisikan nilai koefisien untuk polinomial tersebut secara eksplisit. A3 sama dengan 1 menentukan koefisien S3. A2 sama dengan 1 menentukan koefisien S2. A1 sama dengan 1 menentukan koefisien S1. A0 sama dengan 9 menentukan konstanta S0. Barisan 10 sampai 14 merupakan komentar hitung determinan Hurwitz sebagai indikator langkah perhitungan utama dalam metode. Hitung determinan Hurwitz satu persatu dengan rumus D1 sama dengan A2. Determinan pertama sama dengan A2.
D2 sama dengan A2 kali A1 kurang A3 kali A0. Determinan kedua berdasarkan aturan Hurwitz. D3 sama dengan D2 kali A0. Determinan ketiga adalah perkalian D2 dengan A0. Komentar tampilkan hasil. Fungsi fprint digunakan untuk menampilkan hasil determinan dengan format angka 2 desimal. Fprint dalam kurung D1 sama dengan %2 F per N, D1. Fprint dalam kurung D2 sama dengan %2 F per N, D2. Fprint dalam kurung D3 sama dengan %2 F per N, D3. Struktur percabangan if untuk mengecek kestabilan. Kondisi if D1 lebih besar dari 0 dan D2 lebih besar dari 0 dan D3 lebih besar dari 0 memastikan semua determinan positif agar sistem stabil. Jika benar, tampilkan sistem stabil. Jika salah, kondisi else menampilkan sistem tidak stabil. Baris N menandakan akhir blok percabangan. Penjelasan dari hasil plot yaitu nilai determinan Hurwitz yang diperoleh adalah D1 sama dengan 1.0 sama dengan positif. D2 sama dengan min 8.0 sama dengan negatif. Dan D3 sama dengan min 72.0 yang menghasilkan negatif. Dari kriteria kestabilan Hurwitz, agar sistem stabil semua nilai D1, D2, dan D3 harus positif. Karena D2 dan D3 bernilai negatif, maka sistem dinyatakan tidak stabil. Hasil ini diperkuat dengan keluaran teks di sistem tidak stabil yang menunjukkan sistem tersebut tidak memenuhi syarat kestabilan. Baik, kita masuk di listening program 5.14. Program 5.14 diawali dengan CLC dan clear, yaitu berfungsi membersihkan command window dan menghapus semua variabel dari workspace. Persen digunakan sebagai simbolik untuk hasil pecahan, yang mendefinisikan variabel simbolik untuk koefisien polinomial dan variabel kompleks S, agar perhitungan selanjutnya dapat dilakukan secara simbolik dan presisi, khususnya untuk pecahan atau bentuk yang kompleks. A3 sama dengan SYM dalam kurung 1, A2 sama dengan SYM dalam kurung 1, A1 sama dengan SYM dalam kurung 1, A0 sama dengan SYM dalam kurung 9, berfungsi untuk memasukkan nilai koefisien polinomial karakteristik berordo 3. R sama dengan SYM 0 4,2 membuat matriks 0 simbolik 4 kali 2 yakni tabel row dengan 4 baris untuk orde 3 dan 2 kolom untuk menghitung dan menyusun elemen tabel. R dalam kurung 1 sama dengan A3, A1, R2 sama dengan A2, A0. Untuk mengisi dua baris pertama tabel row dengan koefisien polinomial sesuai aturan sistematis pembentukan tabel row. R3,1 simplify R dalam kurung 2,1 kali R dalam kurung 1,2
kurang R 1,1 dikali R 2,2 per R 2,1. R 3,2 sama dengan 0. Untuk menghitung semua elemen baris ketiga kolom pertama tabel root dengan rumus khusus dan menyederhanakan bentuk simboliknya. Sedangkan elemen kedua diisi 0 sesuai aturan. R dalam kurung 4,1 sama dengan R dalam kurung 2,2. R dalam kurung 4,2 sama dengan 0. Berfungsi mengisi baris keempat tabel root yang juga mengikuti pola pengisian dari koefisien baris kedua. Dis dalam kurung tabel root Hurwitz dalam bentuk pecahan. Dis dalam kurung R. Menampilkan tabel root Hurwitz yang sudah dibentuk dalam format simbolik atau pecahan ke command window. Sings sama dengan sit, sin, dalam kurung double R, dalam kurung 1. If all, dalam kurung sin, lebih besar dari 0. This, dalam kurung sistem stabil, dalam kurung semua elemen kolom pertama positif. Else this, sistem tidak stabil, ada elemen kolom pertama tidak positif. N, melakukan pengecekan kestabilan berdasarkan tanda pada kolom pertama tabel root. Jika seluruh elemen kolom pertama bernilai positif, maka sistem dinyatakan stabil. Sebaliknya, jika ada yang tidak positif, maka sistem tidak stabil. Penjelasan hasil plot. Tabel root Hurwitz yang diperlihatkan memiliki 4 baris dengan 2 kolom sebagai berikut, yaitu 1,1, 1,9, min 8,0, dan 9,0. Fokus utama adalah elemen-elemen pada kolom pertama. 1, min 1, min 8, dan 9. Karena ada nilai negatif pada kolom pertama yaitu min 8, menurut kriteria Roth-Hurwitz, hal ini menandakan sistem tidak stabil. Pesan yang tercetak, sistem tidak stabil, mengonfirmasi ketidakstabilan sistem tersebut. Baik, itu dia penjelasan dari listening program 5.11 dan sekaligus nomor terakhir dari laporan yang saya kerjakan. Sekian dari penjelasan saya. Semoga dapat dipahami, dan jika ada salah kata atau mungkin banyak kesalahan-kesalahan yang saya lakukan, saya mohon maaf. Itu saya pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.